Oke, sekarang kita akan membahas tentang fluida ya. Bagaimana cara menulisnya fluida itu nanti ada di linknya ya. Bapak kasih linknya. Bagaimana kalian bisa melihat cara penulisan fluida, Fluida gitu kan. Nah, dulu di SMP kalian sudah mempelajari tentang tiga jenis zat di alam ya. Tiga jenis zat di alam, ada zat cair, ada zat gas, ada zat padat, atau ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Gitu. Nah, ketika ketiga zat ini itu di SMA terbagi dua, ada zat yang bisa mengalir, ada zat yang tidak bisa mengalir. Nah, ketiga zat di alam ini yang bisa mengalir itu namanya fluida, dan yang tidak bisa mengalir tentu saja bukan fluida. Jadi fluida adalah sesuatu atau zat di alam yang dapat mengalir ya, seperti zat cair dan zat gas itu ya. Ya, seperti kita ketahui zat cair itu dapat mengalir ya, seperti di sungai gitu kan. Di mana lagi? Ya, air hujan itu kan mengalir ya. Di laut gitu mengalir. Pada saat kapan air itu tidak mengalir? Biasanya air tidak mengalir ketika dia berada di dalam suatu wadah atau berada di dalam suatu tempat. Contohnya air dalam gelas, itu dia tidak mengalir. Nah, gitu. Pada saat air dalam suatu tempat, dalam suatu wadah dan tidak mengalir, dia akan mengalami tekanan. Ya. Di mana air yang paling bawah itu mengalami tekanan yang paling besar. Nanti bisa dilihat di persamaannya ya, di persamaan tekanan hidrostatika. Itu. Di persamaan tekanan hidrostatika. Nah, dalam persamaan tekanan hidrostatika itu ada tiga unsur ya, atau tiga besaran. Yang pertama ada rho, massa jenis ya. Yang kedua ada gaya gravitasi. Yang ketiga ada ketinggian. Yang pertama ada massa jenis. Yang kedua ada gaya gravitasi G. Yang ketiga ada H, high ketinggian ya. Nah, ketiga besaran ini yang mempengaruhi terhadap tekanan hidrostatika. Makanya tekanan hidrostatika persamaannya P ya, pressure itu sama dengan rho kali G kali H. Jadi bisa dilihat nanti dengan jelas di linknya ya, tulisannya bagaimana. Nah, jadi tekanan itu yang dialami oleh fluida statis, ya, oleh air yang ada dalam suatu wadah, itu dipengaruhi oleh tiga yang tadi, yaitu massa jenis, gaya gravitasi, dan ketinggian. Jadi ketiganya itu saling tegak lurus, saling tegak lurus, berbanding lurus ya. Ketiganya saling berbanding lurus ya. Jadi kalau salah satunya besar, yang tekanannya juga ikut besar. Jadi rumusnya P sama dengan rho kali G kali H. Jadi berbanding lurus semuanya. Jadi kalau massa jenisnya besar, pasti tekanannya besar. Contoh massa jenis besar itu kalau tertumpuk, kita misalkan tertumpuk oleh air biasa dibanding dengan tertumpuk oleh air minyak. Nah, itu pasti akan lebih berat tertumpuk oleh air biasa. Makanya kalau air biasa ya, air dicampur dengan minyak itu tidak akan bersatu, airnya akan ke bawah. Karena air memiliki massa jenis lebih besar dibanding minyak gitu. Ya. Nah,
Ya, tentu saja kalau si bendanya, si fluidanya tertekan oleh massa jenis yang besar, pasti dia akan mengalami tekanan yang besar. Ya. Tertimpa air dengan tertimpa minyak, pasti akan lebih besar tekanannya tertimpa air. Gitu. Ya, jadi massa jenis itu adalah massa yang dimiliki oleh setiap jenis benda, ya, setiap jenis fluida. Jadi antara massa jenis air dengan massa jenis minyak itu berbeda. Akan lebih besar massa jenis air. Jadi jenis-jenis fluida ada macam-macam ya, ada minyak, ada oli, ada bensin, ada apa ya? Banyak lah pokoknya. Ada premium ya, pertamax, pertalite, itu massa jenisnya berbeda-beda. Nah, massa jenis itu akan menentukan tekanan yang dialami oleh fluida yang ada di dalam suatu wadah, atau bisa dikatakan fluida statis. Ya. Fluida statis ya fluida yang tidak bisa bergerak karena dia terperangkap dalam satu tempat. Nah, kemudian yang kedua ada gravitasi ya. Ya, gravitasi ini juga mempengaruhi terhadap tekanan yang dialami oleh fluida statis. Jadi kalau misalkan di suatu tempat gravitasinya besar, itu fluidanya akan mengalami tekanan yang besar juga, gitu ya. Jadi kalau misalkan air dalam satu gelas itu berada di Indonesia, dengan air yang ada dalam satu gelas itu satunya lagi berada di Finlandia, di bagian kutub, ada di Norwegia, di Inggris, gitu kan. Pasti si airnya itu akan mengalami tekanan yang lebih besar di daerah Eropa dibanding di daerah Khatulistiwa. Karena gaya gravitasi di bumi bagian yang lebih ke kutub gitu, itu memiliki gaya gravitasi yang lebih besar daripada di bagian Khatulistiwa seperti di Indonesia. Jadi makanya kalau ada meteor yang jatuh itu pasti jatuhnya akan ke daerah kutub ya. Pernah terjadi dulu ya, jadi meteor jatuh dan jatuhnya ke bagian benua Amerika di kutub yang sebelah utara gitu ya. Kalau nggak salah di Arizona ya. Jadi itu, jadi gaya gravitasi yang besar akan menyebabkan tekanan hidrostatika yang besar juga gitu ya. Itu adalah faktor yang menyebabkan tekanan hidrostatik ya. Jadi ada massa jenis, yang kedua adalah ada gravitasi. Yang ketiga ada H. H itu height ya, ketinggian. Jadi semakin tinggi atau semakin dalam ya, si bagian air itu, misalkan air itu dalam satu gelas. Air yang paling bawah itu dia ketinggiannya, kedalamannya paling besar kan ya. Dari jarak dengan air yang paling atas. Nah, gitu. Semakin ke bawah akan mengalami tekanan semakin besar karena nilai H-nya itu besar. Tapi semakin ke atas dia akan mengalami tekanan yang paling kecil karena nilai H-nya itu kecil. Sama aja kalau misalkan orang bertumpuk 5 orang. Ya, orang yang paling bawah itu akan mengalami tekanan paling besar. Gitu. Karena dia dihitung jaraknya dari bawah ke atas itu besar kan ya. Semakin ke atas dia akan mengalami tekanan semakin kecil karena jarak ke atasnya makin kecil. Nah, itu nilai H ya, nilai ketinggian atau kedalaman. Jadi, tekanan hidrostatik itu dipengaruhi oleh pertama, massa jenis, yang kedua, gravitasi, yang ketiga, kedalaman atau ketinggian. Nah, jadi P sama dengan Rho kali G kali H. Ya, gitu. Ya. Jadi itu persamaan persamaan dasar, persamaan sederhana dari tekanan hidrostatika. Nah, bagian air yang paling atas tentu saja tidak memiliki nilai H. Nah, nilai H-nya 0 ya. Karena air yang paling atas itu tidak ada lagi yang menekan di atasnya. Kecuali nanti kalau yang ditanyakan itu tekanan mutlaknya. Tekanan mutlak itu ditambahkan dengan tekanan udara ya. Jadi misalkan air dalam gelas yang paling atas itu tertekan oleh udara. Jadi nanti tekanan hidrostatiknya bisa ditambahkan dengan tekanan udara.
Jadi yang paling atas masih mendapat tekanan oleh siapa? Oleh udara. Itu kalau ditanyakan tekanan mutlaknya, karena tekanan mutlak itu tekanan hidrostatika ditambah tekanan udara. Tapi kalau nggak ditanya tekanan mutlaknya, berarti tekanan hidrostatik air yang paling atas itu tidak ada. Karena di atasnya dia ya nggak ada siapa-siapa selain udara kan gitu. Nah itu barangkali pemaparan untuk apa ya secara garis besar apa konsep atau apa ya pengertian dari fluida, terutama fluida statis, tekanan hidrostatika. Jadi fluida statis ya fluida yang diam itu dia mengalami tekanan hidrostatika. Ya. Jadi tekanan hidrostatik persamaannya ada Rho kali G kali H dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi dan ketinggian atau kedalaman. Oke. Itu ya sangat sederhana rumusnya, tinggal dikalikan saja ketiganya. Untuk lebih jelasnya bisa dipelajari linknya di sana. Soal-soalnya juga ada, cara mengerjakannya juga ada di sana, sehingga nanti kalau Bapak kasih satu soal insya Allah kalian akan mudah mengerjakannya. Karena ini persamaannya juga masih sederhana, tinggal mengalihkan saja ketiganya. Itu kalau ditanya tekanan hidrostatik. Jadi, apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan yang dialami oleh air yang tidak bergerak. Ya, air yang ada dalam suatu wadah atau fluida statis. Itu kalau ditanya tekanan. Kalau ditanya tekanan mutlak berarti tinggal ditambahkan tekanan udara. Tekanan yang ada di atas airnya gitu. Ya itu dulu lah, kalau misalkan terlalu panjang juga nanti malah jadi terlalu banyak ya kalian untuk menerimanya sehingga akan kesulitan ketika menyimpulkannya. Boleh kalian menyimpulkan dengan kata-kata kalian sendiri, usahakan kata-katanya lebih baik dari kata-kata Bapak ya. Jadi kalian bisa menjelaskan ke orang lain dengan kata-kata yang mudah dipahami gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah dan dimudahkan juga segala urusannya ya, dan disehatkan selalu dan kalian selalu barokah kuotanya gitu ya. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.